Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana innaka antal alim al-hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif 'anna sayyi'aha la yasrifu 'anna sayyi'aha illa anta. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa anta aghfirlana wa tarhamna wa idha aradta fitnatan fi qaumin fatawaffana wa ramaftunin. Allahumma nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna li hubbik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li masyayikhihim wa lil hadirin was sami'in. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fil qawli wal amal ya rabbal alamin. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillahi wa fadlih. Pagi hari ini kita bisa bertemu kembali di pengajian fikih untuk membaca kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Semoga pada pengajian pagi hari ini Allah tambahkan nikmatnya kepada kita, nikmat ilmu, nikmat pemahaman, serta kemudahan untuk mengamalkan apa yang kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, insyaallah kita akan baca fikih terkait dengan sholat id ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Babu sholatil idaini. Babu sholati al-idaini. Bab yang menerangkan tentang sholat dua hari raya. Sholat dua hari raya. Qala Syekh Bafadul Al-Hadrami rahimahullah, hiya sunnatun. Sholat hari raya adalah sholat sunat. Sholat sunat termasuk sholat sunat yang masuk jajaran afdol ya. Afdol dikarenakan paling tidak dua hal. Pertama, karena Rasulullah SAW tidak pernah tidak melakukannya ya. Tidak pernah tidak melakukannya. Artinya selalu melakukannya. Yang pertama. Alasan kedua, karena sholat ini dilaksanakan dengan cara berjamaah. Dengan cara berjamaah. Mungkin juga bisa ditambahkan alasan afdoliyahnya adalah karena pada dua sholat id ini ada khutbahnya. Ada khutbahnya, maka menjadi afdol. Kemudian menjadi afdol lagi juga karena kaum muslimin dan muslimat, tua muda ya, laki perempuan, semuanya dimobilisir, diminta untuk hadir di sini. Jadi tidak sembarang sunat biasa, tapi sunat yang menempati jajaran afdoliyah sangat tinggi ya. Menempati jajaran afdoliyah sangat tinggi karena banyak pertimbangan tadi. Rasulullah tidak pernah tidak melakukannya, dilakukan dengan cara berjamaah, ada khutbahnya, dan seluruh kaum muslimin dimobilisasi untuk menghadiri sholat id ini. Termasuk yang perempuan yang sedang berhalangan juga dimobilisasi untuk datang juga. Untuk datang juga walaupun mereka tidak menempati lokasi pelaksanaan sholat. Tidak menempati lokasi pelaksanaan sholat. Termasuk yang zaman dulu ada tradisi anak perempuannya itu dipingit, yang biasanya dipingit untuk sholat id ini juga diminta untuk keluar juga dari pingitannya. Bahkan karena zaman dulu kain itu sesuatu yang sulit mendapatkannya, yang tidak punya jilbab pun disuruh berangkat juga ke pelaksanaan sholat id, dengan cara yang punya kelebihan jilbab meminjamkan kepada yang tidak punya jilbab. Di saat kain zaman dulu masih sulit ya. Nah, ini semua pertimbangan ini menunjukkan sisi kesunatan pelaksanaan sholat id ini tidak seperti sunat-sunat lainnya. Dan Rasulullah SAW juga menjelaskan
Nah, di antara alasannya kenapa terjadi mobilisasi itu adalah agar kaum perempuan itu yashhadnal khaira wa da'watal muslimin. Yashhadnal khaira, yashhadna al khaira, ya. Yashhadna al khaira, ya. Dan juga wa da'watal muslimin. Jadi yashhadna al khaira itu menyaksikan dan menghadiri, ya. Menyaksikan dan menghadiri kebaikan yang ada di sana atau berbagai kebaikan yang ada pada pelaksanaan sholat Id itu, semuanya ikut menyaksikan, laki perempuan juga. Kemudian juga wa da'watal muslimin. Ini ada dua terjemahan ini, ya. Terjemahan pertama adalah dan menyaksikan juga seperti apa pertumbuhan dan perkembangan dakwah Islam. Seperti apa pertumbuhan dan perkembangan dakwah Islam. Ini terjemahan pertama. Terjemahan kedua supaya yang dimobilisasi itu menghadiri dan ikut tercakup, ya, ikut tercakup dalam doa kaum muslimin, dalam doa bersama kaum muslimin. Ini menjelaskan sisi-sisi dari afdholiyah tentang pelaksanaan sholat Id yang bukan sekedar sholat sunat biasa. Ini sholat sunat spesial dan khusus, ya. Oke, wa waqtuha, dan waktu pelaksanaan sholat Id, dan waktu pelaksanaan sholat Id adalah ba'da tulu isyamsi, setelah matahari terbit, setelah matahari terbit. Jadi awal mula orang boleh sholat duha. Awal mula orang boleh sholat duha. Itulah awal mula bisa dilaksanakan sholat Id. Nah, di kitab-kitab lain biasa dijelaskan tinggi matahari, posisi tinggi matahari itu adalah sejajar dengan dua mata kita. Sejajar dengan dua mata kita. Kalau kita lihat ke timur, ya, itu sejajaran dengan posisi dua mata kita, atau setinggi tombak istilahnya. Setinggi tombak. Itu awal mula bisa dilaksanakan, ya, boleh mundur-mundur sedikit, agak siangan dikit dan sebagainya. Ila zawali, sehingga matahari bergeser ke sebelah barat dari atas kepala kita. Atau dengan bahasa lain, sampai masuk waktu zuhur. Sampai masuk waktu zuhur. Jadi kalau, ya anggaplah itu kalau untuk Jakarta itu jam 7 umpamanya begitu, ya, mulai, ya, kalau zuhurnya kita asumsikan di Jakarta itu adalah jam 12, ya berarti pas jam 12 sudah tidak bisa lagi melaksanakan sholat Id. Tapi antara jam 7 sampai jam 12 itu masih memungkinkan melaksanakan sholat. Nah, apakah mungkin kesiangan? Mungkin saja berita tentang 1 Syawalnya terlambat umpamanya, kan bisa jadi kesiangan. Oke, itu waktu pelaksanaannya. Wa yusannu, dan disunatkan takhiruha, mengakhirkan pelaksanaan sholat Id, ilalirtifai, sehingga matahari sudah lebih naik posisinya. Jadi misalnya awal waktu duha tadi setinggi tombak atau sejajaran dengan dua mata kita, naik dikit. Jadi kira-kira kalau hari-hari ini waktu Jakarta terbit itu kan kira-kira jam 6 lah, anggaplah begitu, itu terbit matahari, ya jam 7 lah kira-kira begitu, ya. Jam 7 udah mulai agak terasa itu, ya, mataharinya. Oke. Qala Syekh Bafadhal rahimahullah, wa fi'luha, ini dalam mazhab Syafi'i ini, ya. Dalam mazhab Syafi'i, wa fi'luha, dan melaksanakan sholat Id, fil masjidi, di dalam masjid, maksudnya afdal, ya, afdal, lebih baik. Jadi lebih baik sholat Id dilaksanakan dalam masjid illa idza dhaqa, kecuali jika masjidnya tidak mampu menampung jamaah. Jadi mazhab Syafi'i membuat tafsir terhadap Rasulullah SAW yang selalu sholat Id itu di musola. Musola itu bukan pengertian musola atau langgar kita, bukan. Yang musola itu adalah lapangan, maksudnya tanah lapang yang didefinisikan sebagai tempat pelaksanaan sholat Id. Tanah lapang yang didefinisikan sebagai pelaksanaan sholat Id namanya musola. Kenapa beliau sholat Idnya di musola, bukan di masjid? Mazhab Syafi'i punya tafsir terhadap hal itu karena masjid tidak mampu menampung. Masjid Nabawi tidak mampu menampung seluruh jamaah. Jadi kan kalau Jumatan khusus laki-laki, kalau Id kan perempuan ikut berangkat. Nah, karena perempuan ikut berangkat maka tidak muat. Karena tidak muat maka dicarikan tempat namanya musola, ya, yaitu tanah lapang. Nah, itulah tafsir mazhab Syafi'i terhadap apa yang terjadi pada zaman Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bukan keluar dari sunnah, bukan, menghidupkan sunnah dengan tafsiran seperti itu. Oke. Wa ihya'u lailataihima, disunatkan juga menghidupkan 2 malam Id, menghidupkan 2 malam Id bil ibadati dengan ibadah. Ya, artinya malam Lebaran jangan sepanjang malam tidur, ya. Nah, itu malam Idnya diisi dengan berbagai ibadah, khususnya takbir, ya. Takbir atau istilahnya adalah al-baqiyat as-shalihat, takbiran. Oke, jadi yusannu disunatkan 1 takhiruha, 2 fi'luha fil masjid, 3 ihya'u lailatayhima bil ibadah, 4 wal ghuslu atau wal ghuslu, mandi. Disunatkan mandi terlebih dahulu sebelum pergi untuk sholat Id. Nah, ada banyak hikmah. Nah, di antara hikmahnya ya supaya seger badannya kalau udah mandi kan, supaya seger, tidak gatal-gatal badannya, tidak ada biang keringat, ya kan, sehingga nanti bisa konsentrasi melaksanakan sholat Id dengan khusyuk dan kemudian mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh imam atau oleh khotib, karena sudah seger, bisa konsentrasi. Ini kan semacam kuliah umum tahunan bagi kaum muslimin, ya, semacam stadium general lah begitu, ya. Nah, khutbahnya tuh kita pandang sebagai stadium general, ya. Nah, sayang kalau lagi stadium general begini, fisik kita tidak seger, tidak fresh, lalu ngantuk atau tidur. Juga di antara hikmahnya mandi kan sesama pendatang dan pelaksana sholat Id sama-sama seger. Ini menciptakan suasana fresh di antara sesama mereka. Nah, juga di antara hikmahnya ya supaya orang Islam itu kalau lagi ibadah itu nggak kelihatan kusut, nggak kelihatan luyu, ya, kelihatan fresh gitu. Nah, itu kan penampilan itu penting. Nah, sekarang ini kan orang kalau di zaman masih TV masih ada sisa-sisa kejayaan TV sekarang, ya. Orang kalau mau wawancara itu kan, masya Allah, mandi dulu, ya kan, bahkan menggunakan minum vitamin dan semua supaya muka tuh kelihatan fresh gitu, ya. Muka kelihatan fresh begitu, ya. Nah, itu sehingga saat tampil di depan TV itu ya nggak kusut, nggak luyu gitu. Nah, ini kan mau tampil juga nih, namanya tampil dalam muktamar gitu, ya, muktamar kaum muslimin namanya sholat Id. Sehingga semua orang Islam diminta andilnya, sumbangsihnya untuk sama-sama menciptakan suasana fresh, segar dan bugar pada saat muktamar kaum muslimin namanya muktamar sholat Id ini, ya. Ini banyak hikmahnya kenapa disunatkan mandi. Nah, sunat mandi sholat Id itu berlaku mulai min nisfil lail, ya. Dari tengah malam. Terutama di daerah-daerah yang sulit air, ya. Daerah-daerah yang sulit air sehingga mandi terus ngantri sedemikian rupa. Kalau semuanya waktunya mepet kepada pelaksanaan sholat Id nanti numpuk-numpuk di situ. Nah, gimana kalau mandi lebih awal gitu, ya, mandi lebih awal. Secara fikih dijelaskan sunat mandi untuk sholat Id sudah berlaku semenjak pertengahan malam. Oke. Disunatkan juga yang berikutnya, yang pergi untuk sholat Id at-tatayyubu, ya, memakai parfum atau wewangian. Ini juga sama dengan mandi tadi untuk memberi kesan segar, fresh gitu, ya. Suasana yang tercipta itu suasana harum, semerbak wangi, ya, itu mestinya orang Islam kalau lagi kumpul suasananya begitu. Nah, yang kelima, yang keenam disunatkan juga wat tazayyunu, berhias dalam arti tampilan di hari itu lebih cerah dan lebih menawan dibandingkan hari-hari lainnya. Tampilan di hari itu, ya, tampilan mukanya, ya. Kalau laki-laki pecinya atau tutup kepalanya, bajunya, sarungnya, atau kalau nggak pakai sarung celananya, itu perempuan juga begitu juga, ya. Jadi tampil mutazayyinan, ya, Jadi lebih menawan, ya, dibandingkan hari-hari lainnya. Tazayyun. Dan tazayyun itu berlaku lil qaidi. Sunat tazayyun itu berlaku lil qaidi bagi yang duduk di rumah dan tidak pergi untuk sholat Id.
wal khariji, dan disunatkan juga bagi yang keluar rumah untuk sholat id. Keluar rumah untuk sholat id. Oke, disunatkan tazayyun. Wal kibari, disunatkan tazayyun atau tampil menawan ini juga. Wal kibari, untuk orang-orang tua. Untuk orang tua atau orang dewasa. Dan juga wasigori untuk anak-anak. Dan juga wasigori untuk anak-anak. Jadi kalau menjelang lebaran pada sibuk, heboh, memperbarui pakaian atau baju itu ya berarti mereka sadar fikih gitu ya, sadar fikih. Walaupun tidak disyaratkan harus baru, tidak disyaratkan harus baru, minimal tazayyun lah, tampil lebih menawan dan lebih menarik, dibandingkan hari-hari biasa. Ini juga salah satu hikmah dan rahasia kenapa fikih tentang fashion itu kemarin sudah dibahas lebih dulu sebelum sholat id, tentang fashion itu ya. Nah, bahkan rambut yang tidak pernah umpamanya nih, sekarang sih jarang, tapi umpamanya tidak pernah disampoin, nggak pernah dirapikan, ya, cukur dulu dan sebagainya. Lil musalli, bagi yang sholat, wa ghairihi, dan juga bagi yang tidak sholat. Maksudnya yang di hari id ikut sholat, terutama untuk yang perempuan ya, sedang tidak berhalangan sholat, dia tampil tazayyun, mutazayyinatan. Wa ghairihi, dan juga yang pergi ke musola meskipun tidak ikut sholat. Perempuan-perempuan yang berhalangan tetap tampil juga mutazayyinatan. Oke, ini 5, 6 ya. Terus berkaitan dengan masalah tampil tadi, qala Syekh Bafadhal Al-Hadrami rahimahullah, wa khurujul ajuzi bibidlatin bilatibin. Wa khurujul ajuzi, dan keluarnya perempuan dewasa, sama ini dewasa saja lah. Perempuan dewasa atau aslinya sih tua ya, perempuan tua. Khurujul ajuzi, perempuan tua, bibidlatin, dengan pakaian yang tidak mencolok begitu. Bidlah itu apa ya? Ya tidak mencolok lah gampangnya, makna yang soft aja, makna yang soft ya. Bilatibin, tanpa parfum dan tanpa wewangian, Ini khusus untuk al-ajuz. Kemudian yang ketujuh, disunatkan yang ketujuh adalah wal bukuru, dan berangkat lebih awal. Berangkat untuk sholat id lebih awal atau lebih dini. Atau lebih pagi. Li ghairil imam, bagi selain imam. Kalau imam berangkatnya atau istilahnya munculnya belakangan. Supaya apa? Supaya dia juga menyaksikan. Jamaah sudah kumpul semua baru dia muncul, begitu. Nah, kemudian dia memberi salam kepada jamaah seluruhnya. Memberi salam sebelum sholat, memberi salamnya. Jadi pas datang salam kepada seluruh jamaah. Oke. Kemudian disunatkan juga yang ke-8 adalah wal masyu, dan berjalan kaki. Ya. Zahaban, pada saat berangkat, waruju'u, dan kembali dari sholat, bitorikin, melalui jalan akhara yang berbeda aksara yang lebih pendek. Berarti waktu berangkat memilih jalan yang agak jauh dari rumahnya menuju tempat sholat. Jadi ada 2 jalan yang lebih jauh yang dipilih waktu berangkat. Tapi waktu pulang memilih jalan yang lebih pendek. Dari musola ke rumahnya dipilih yang lebih pendek. Kama fisa iril ibadat, sebagaimana yang berlaku pada ibadah-ibadah lainnya. Kemudian disunatkan lagi yang kalau tidak salah ke-9 ya. Yang ke-9. Wal isra'u, dan mempercepat pelaksanaan sholat. Maksudnya mempercepat awal pelaksanaan sholat. Bukan sholat yang dicepetin, tapi mempercepat awal pelaksanaan sholat. Fin nahri, untuk sholat idul adha. Itu lebih awal. Wa ta'khiru, dan disunatkan mengakhirkan pelaksanaan sholat. Fil fitri, pada sholat idul fitri. Ya, kenapa yang Idul Adha diawalkan? Supaya segera menyembelih, hasil sembelihannya segera dimasak dan segera dinikmati.
Yang segera-segera ini susah biasanya, ya. Segera dimasak dan segera diminum. Nah, untuk Idul Fitri sedikit diakhirkan, ya. Kenapa? Nanti ada rahasianya di antaranya. Wal aklu, dan makan terlebih dahulu fihi, dalam sholat, dalam Idul Fitri. Jadi kalau Idul Fitri disuruh makan dulu karenanya rada terlambat memulai sholatnya, suruh makan dulu. Qablaha, sebelum sholat. Fihi, dalam Idul Fitri, qablaha, sebelum sholat. Disunatkan dalam makan itu yang dimakan adalah tamrun, kurma, wa witrun, dan ganjil. Disunatkan sebelum sholat Idul Fitri makan kurma kalau ada ya, makan kurma. Kalau nggak ada jangan dipaksakan. Nah, penting makan. Wa witrun, dengan jumlah ganjil. Ganjil 1, 3, 5, 7, 9 gitu. Kemudian tata cara sholat sekarang. Nah, wa yukabbiru, dan orang yang sholat Id, orang yang sholat Id bertakbir atau mengucapkan takbir. Bertakbir atau mengucapkan takbir fi rakaatil ula, pada rakaat pertama, qoblal qiraati, sebelum baca Fatihah, sabaan, takbirnya sebanyak 7 kali. Sebanyak 7 kali, yakinan, ya. Yakinan, dengan yakin, ma'araf ilyadaini, dibarengi mengangkat kedua tangan. Jadi Allahu Akbar gitu ya. Nah, posisinya adalah bainal istiftahi, antara doa iftitah atau istiftah, wa ta'awudzi, dan membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi berarti pertama takbiratul ihram, ya, takbir untuk penanda masuk sholat, Allahu Akbar. Nah, takbir pertama ini disusul dengan doa iftitah, Allahu berkabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, ya. Itu takbir doa iftitah itu. Selesai doa iftitah, takbir lagi Allahu Akbar. Nah, ini takbir yang dihitung 1 dari 7. Nah, jadi totalnya dengan takbiratul ihramnya itu 8. Jadi setelah takbiratul ihram, baca doa istiftah atau iftitah, selesai doa iftitah baru takbir 7 kali. Ya. Nah, setelah takbir 7 kali baru a'udzubillahi minasyaitonirrajim secara sir, lalu bismillahirrahmanirrahim kalau dalam mazhab Syafi'i secara jahar, ya. Seperti bagian Fatihah lainnya. Wa fis saniyati, dan pada rakaat kedua, khamsan, takbirnya 5 kali. Siapapun yang jadi khotib untuk sholat Id, anggap saja itu stadium general. Kesempatan kaum muslimin muslimat belajar agama paling minimalis setahun sekali. Karena lagi stadium general, pilihkan tema itu yang bagus lah.